seandainya setiap orang dipenuhi klaimnya, dipenuhi tuduhannya, niscaya akan terjadi orang-orang akan mengklaim, akan menuntut, akan menuduh suatu harta, dan bahkan bisa menumpahkan darah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit agak lumayan panjang Ustaz ya, saya bacakan dulu. Ustaz, ana ini izin bertanya, izinkan Ustaz. Jika ada seorang bertahun-tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, tidak merasa mengucapkan sebuah janji. Lalu saat ini tiba-tiba saudaranya mengatakan bahwa si fulan pernah berjanji demikian dan demikian, dan menyuruh fulan untuk membatalkan akad atau janji tersebut jika tidak menepati janjinya. Sementara si fulan ada keyakinan dalam hati dengan yakin bahwa beliau tidak mengucapkan janji tersebut, tetapi waktu itu dalam ingatannya beliau berkata, kalau demikian dan demikian bagaimana? Atau dalam bahasa Jawanya, nek ngene ya opo. Allahu a'lam, Ustaz, siapa yang benar, atau kasih fulan dalam keadaan lupa mengingat kejadian sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, sedangkan dalam keyakinannya beliau tidak merasa berjanji. Yang ana mau tanyakan Ustaz, satu, bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan oleh si fulan? Yang kedua, terkait pembatalan akad atau janji tersebut, apakah ada dalam syariat dan bagaimana teknisnya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Amin wa iyyakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Lanida TV rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan cukup panjang. Jadi mungkin saya rangkum sedikit terlebih dahulu. Ada orang ditagih, katanya dulu pernah berjanji demikian dan demikian. Kemudian kalau memang tidak mau menepati janjinya, ya sudah batalin aja sekarang gitu ya. Dianya bingung karena sudah lama berpuluh-puluh tahun. Ya, betul, berpuluh tahun. Lama sekali dan tidak pernah merasa ada janji yang dituntut atau diklaimkan itu ya. Ini gimana? Yang benar siapa? Harus bagaimana gitu ya. Baik, untuk menjawab ini kita sudah nukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'ta an-nasu bid'awahum lad'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang dipenuhi klaimnya, dipenuhi tuduhannya, niscaya akan terjadi orang-orang akan mengklaim, akan menuntut, akan menuduh suatu harta, dan bahkan bisa menumpahkan darah. Oleh karena itu solusinya adalah yang mengklaim, yang menuduh harus mendatangkan bukti. Adapun yang dituduh, seandainya dia mengingkari, harus siap bersumpah. Nah, coba, ini petunjuk Nabi yang luar biasa. Mengklaim, wah harus dipenuhi itu, mengklaim harus dipenuhi. Jadi siapa mengklaim, siapa menuduh harus dipenuhi. Maka bisa terjadi orang sesungguhnya mengklaim atau mengaku-ngaku saja yang sesungguhnya tidak pernah ada, dan bisa terjadi pertumpahan darah, bisa terjadi pertengkaran luar biasa. Oleh karena itu Nabi memberikan solusi. Dalam kasus ini, orang yang menuduh bahwasanya si fulan ini pernah berjanji
dan sekarang ditunggu-tunggu sudah puluhan tahun nggak juga memenuhi janji. Nah, yang menuduh itu atau mengklaim itu suruh mendatangkan bukti. Suruh mendatangkan bukti. Apakah benar yang dituduh itu berjanji seperti itu? Berjanji seperti yang dituduhkan? Berjanji seperti yang dituntut? Apakah benar? Tunjukkan bukti. Tunjukkan bukti. Bisa apa enggak? Kalau memang bisa menunjukkan bukti, berarti benar. Kalau memang bisa menunjukkan bukti, berarti benar. Sudah selesai urusannya. Karena yang mengklaim menunjukkan bukti dan ini valid. Apalagi misalnya ada saksi lagi. Sudah selesai. Berarti yang dituduh tadi harus memenuhi janjinya. Tapi kalau yang menuduh atau mengklaim ini tidak bisa mendatangkan bukti, dan yang dituduh tadi merasa benar-benar nggak merasa gitu ya, nggak pernah merasa demikian, berjanji apa nggak pernah merasa, dan memang mengingkarinya, ayo bersumpah. Kalau ternyata dia berani bersumpah, sudah selesai urusannya. Jadi yang menuduh atau yang mengklaim tidak bisa melanjutkan, karena yang dituduh ada terdakwa gitu ya, yang tertuduh sudah bersumpah, selesai. Nah, jadi caranya seperti itu. Solusinya seperti itu. Datangkan orang ketiga karena lebih memudahkan. Datang orang ketiga. Ente mengatakan si ibu ini atau si bapak ini berjanji beberapa puluh tahun yang lalu. Iya, kamu berjanji, kamu mengklaim begitu. Kamu begitu. Iya. Mana buktinya? Datangkan bukti. Wah, gak usah bukti-buktian, nyata-nyata gini kok. Gimana datangkan bukti? Oh, berarti nggak benar. Atau ternyata dia mendatangkan bukti, yang bukti itu disangsikan oleh pihak ketiga atau siapa disangsikan. Masa sih itu bukti benar apa enggak? Kepada yang terdakwa, saya kan berani bersumpah kalau memang mau mengingkari. Oh, saya berani misalnya gitu ya. Gak pernah saya mengatakan seperti itu, dan dia bersumpah, maka sudah selesai urusan dengan sumpah. Nah, dan sumpah perkara yang berat. Kalau ini perkara ini bukti memang benar, nggak mungkin dia berani bersumpah. Nah, caranya seperti itu. Terus untuk pembatalan akad yang kedua, ya nggak perlu ada tahapan ke sana. Karena cukup di situ dia mendatangkan bukti apa enggak. Kalau enggak, sudah selesai. Atau mendatangkan bukti dan diragukan sehingga yang dituduh benar-benar mengingkari dan siap bersumpah, maka ada yang diambil. Nah, baik. Ustaz, apakah janji itu seperti utang, Ustaz? Maksudnya kalau utang piutang kan ada saksi, ada yang tertulis, itu gimana, Ustaz? Janji. Janji pada diri sendiri namanya nadar ya. Kalau saya lulus, saya akan ini. Dia berjanji kepada dirinya, dia nyatakan kepada Allah, aku berjanji gitu maksudnya. Itu nggak ada siapa-siapa, maka mesti menunaikan nadar tersebut. Janji kepada kawan, nggak ada keharusan sumpah. Saksi. Nggak ada keharusan saksi. Ketika seseorang berjanji, kemudian si fulan yang dijanjiin gitu ya merasa ini harus benar-benar menunaikan janjinya, dia bisa sampaikan, maaf tak tulis ya, dan kamu tanda tangan, saya tanda tangani, biar menjadi bukti. Atau biar lebih kuat orang yang dijanjiin itu, ngapunten ya, ente kan mau berjanji sekarang, saya datangkan saksi ya biar lebih kuat, kan membantu ente juga, siapa tuh ketika lupa, maka bukti ini dan saksi ini bisa menjadi acuan gitu ya, itu biar selamat semuanya. Nah, dalam hal ini memang apapun bisa dijadikan sebagai alat bukti saja untuk perjanjian itu, seperti misalnya rekaman suara dan lain sebagainya, tulis tangan dan saksi juga saja. Oke, baik. Jazakallah Ustaz atas jawabannya.